Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pengolahan data atau cara menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Yang akan kita olah menggunakan SPSS yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama korelasi linear sederhana, yang kedua korelasi produk momen, dan yang ketiga adalah korelasi kontingensi. Langkah awal yang kita lakukan sebelum kita mengolah data, kita pertama harus menyiapkan tabulasi data atau rekapitulasi data hasil dari angket yang sudah kita sebarkan kepada responden atau orang yang kita teliti. Di sini saya beri contoh, penelitian kita ada 2 variabel. Variabel X-nya yaitu motivasi belajar siswa, variabel Y-nya adalah minat belajar siswa. Di sini jumlah responden atau orang yang kita teliti yaitu sebanyak 50 orang siswa. Ini adalah data ordinal, ya, tabulasi data yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita rekap menggunakan Excel. Nah, ini dia. Ini jumlah terakhirnya. Ini dia jumlahnya. Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah soal atau pertanyaan atau pernyataan dari angket yang kita sebarkan kepada siswa atau responden atau orang yang kita teliti. Nah, setelah tabulasi data ini sudah selesai kita buat, kita rekap, maka langkah yang kedua yang kita lakukan adalah baru kita membuka aplikasi SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan yaitu versi 20. Kita klik 2 kali. Nah, muncullah dia seperti ini. Ini tampilan awal ketika pertama kali kita membuka SPSS. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita klik variabel view pada bagian kiri bawah. Nah, kolom name, kita klik, kita isi X. Tadi variabel yang kita teliti ada 2 ya, X dan Y. X-nya motivasi belajar siswa, boleh juga pada kolom name ini kita tulis motivasi belajar siswa. Atau kalau mau gampangnya, kita cukup tulis X dan Y, ya. Nah, setelah seperti ini, kalau seandainya variabel yang kita gunakan 3, misalkan 3 variabel yang kita teliti. X-nya ada 2, Y-nya 1. Berarti kolom nomor 1, X1, nomor 2, X2, nomor 3, Y. Tapi karena kita tadi ada 2 variabel, maka cukup X dan Y. Selanjutnya, pada kolom desimal, angka 2 kita jadikan 0. Nah, setelah ini, baru kita klik kembali data view. Nah, ini dia. Kita kembali ke tampilan awal tadi. Tapi di sini sudah bertuliskan X dan Y. Nah, pada kolom X dan Y inilah yang akan kita isi hasil dari tabulasi data tadi, data ordinal ya. Berarti yang akan kita olah menggunakan SPSS itu adalah hasil dari angket yang sudah diisi oleh responden. Nih, kita kopikan, hanya jumlah terakhirnya saja. Ada 51. Kita copy, kemudian kita pindahkan. Selanjutnya Y. Nah, Y sama seperti X tadi, kita copy kembali. Hanya jumlah terakhirnya saja. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah hasil tabulasi datanya, hasil angket atau kuesionernya sudah kita pindahkan ke SPSS, maka langkah selanjutnya kita akan mencari korelasi linear sederhana. Untuk mencari korelasi linear sederhana menggunakan SPSS, yang pertama kita klik Analyze, Regression, kemudian kita klik Linear. Selanjutnya kolom X kita pindahkan ke Independent. Y kita pindahkan ke Dependent, karena istilah lain dari variabel X adalah variabel independent, dan istilah lain dari variabel Y adalah variabel dependent. Kemudian kita klik Statistik, kemudian kita centang collinearity diagnostic, dan kita centang Darwin-Watson, kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini dia muncul tampilannya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mencari korelasi produk moment menggunakan SPSS. Kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Bivariate ya. Nah, kolom
variabel X dan Y ini kita pindahkan ke kolom sebelahnya, ke kolom variables. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, selesailah untuk mencari korelasi product moment. Yang ketiga yaitu kita kembali ke tampilan awal lagi. Kita akan mencari korelasi yang ketiga yaitu korelasi kontingensi menggunakan SPSS. Kita klik Analyze lagi. Kemudian kita klik Descriptive Statistic, kita klik Cross Tabs. Kemudian X kita pindahkan ke kolom row, Y kita pindahkan ke columns. Selanjutnya kita klik Statistik. Nah, ini dia sebenarnya tidak centang ya. Selanjutnya kita klik chi-square dan kita centang lagi atau kita klik nih contingency coefficient. Selanjutnya kita klik continue. Baru terakhir kita klik OK. Nah, selesailah cara kita mencari korelasi linear sederhana, korelasi product moment, korelasi contingency menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita akan menentukan di mana letak korelasi linear sederhana pada hasil SPSS. Nah, di sini dia. Hasil korelasi linear sederhana pada SPSS yaitu dapat kita lihat pada tabel koefisien. Di sini letaknya ya, konstan. Ini dia nilainya. 4,970. Karena rumus korelasi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. A yaitu sebesar, A itu konstan, sebesar 4,970. Sedangkan B-nya 0,854. Titik sebelum titik ini berarti kita baca 0, jadi 0,854. Nah, yang kedua, bagaimana menentukan korelasi product moment pada hasil SPSS? Nah, menentukannya, kita lihat pada tabel correlation. Nah, untuk menentukan korelasi product moment dapat kita lihat pada tabel correlation. Ini dia ya, 0,813. 0,813. Berarti hasil korelasi product moment yaitu sebesar 0,813. Yang ketiga, yaitu korelasi kontingensi pada hasil SPSS dapat kita lihat pada tabel chi-square test. Kita lihat pada kolom value. Nah, di sini dia, persen chi-square, yaitu sebesar 134,598. Nah, inilah cara mengolah data menggunakan SPSS. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.